Miss Gosip ini termasuk pemberani loh, masuk ke room orang-orang sebelah terus dia kan, meskipun dicaci, dimaki, diapain tetap aja dia kan slay, ketawa-ketawa dia nggak lain ketengah. Ngapain bawa emosi kan Kak Zanza? Ngapain bawa emosi ya kan? Memang yang mereka inginkan kan itu. Jadi jangan kasih. Iya. Iya justru si Cat yang ngegas kemarin. Aduh. Ayo makan siang semuanya. Mas Gosip udah makan siang. Kalian udah makan siang guys. Alhamdulillah sudah nih lagi PCR dingin. Kau nggak nyanyi hari ini Bi? Dengar-dengar Abang Abi Arjuna sama Miss Gosip dilaporkan sama adiknya Niki Bul. Dengar dari mana? Dilaporkan atas apa? Kan mereka kan gosip tetangga mulu yang didengarkan, bukan fakta berita. Kalau dia yang diwawancara itu inisial R, emang nama gue inisial R? Gue nggak merasa lah nama gue bukan inisial R. Emang nggak Miss Gosip cowok? Miss Gosip cowok. Inisial R, orang cowok katanya. Jadi Miss Gosip cowok. Kalau gue enggak lah, gue namanya bukan R. Naikkan si unboxing seru dia. Naikkan si unboxing. Dan pun imut kali filternya. Lagi. Dioplos kayaknya Kak. jadi trending nomor 1 boneka Barbie kan. Lagi bahas apa guys? Lagi bahas A1. A1 yang lagi klarifikasi. A1 yang lagi klarifikasi. A1 mulu, kapan coba itu A4-nya? udah kayak kertas ini. Gue bilang itu tren orang kampung yang pengen diakui gitu. Karena A1 itu bukan bahasa biasa. Harusnya mereka bilang aja kayak kita aja misalnya bilangnya valid, akurat, terpercaya kan bisa. Kenapa harus pakai sandi-sandi itu? Biar kelihatan apa? Ya itu kan gara-gara dulu Kak Zanza zaman-zamannya si A1 udah meredup kan, sekarang udah meredup kan? Emang dulu siapa sih penyebar A1? Udah nggak penting sih Bi, cuma ya. Betul aja ya kan. Awak pun cucu Jenderal TNI nggak kayak gitu kali ngomongnya. Malu nggak Iya. sih kalau nggak fakta? Ya kayak. Mending bilang aja terwadidaw dah. Kelepok-kelepok di situ. Beropini boleh, tapi jangan bawa-bawa A1 kan kayak ini, kayak seolah-olah gong gitu loh. Terus lagi teman-temannya pada udah ini kalau orang ini yang bicara A1 udah positif ini, udah pasti ini katanya gitu. Alhamdulillah ya Allah katanya gitu, pada bersyukur semua di situ. Ya secara kan memang backgroundnya itu Miss Gosip aja hampir percaya gitu. Terus kan memang aku searching lagi, oh tidak ternyata masih gongnya aku dah gitu. Saya dari awal karena aku tahu kenapa mungkin dikabulkan. Kalau menurut aku, kalau dalam sudut pandang mata aku tuh kayaknya nggak mungkin dikabulkan. Soalnya kasusnya juga kasus yang lumayan berat, bukan kasus sembarangan, bukan kasus tembre, maksudnya bukan Bobok kasus profesi, bobok gelar. Terus Iya. dia berimbang dengan orang-orang misalnya kayak kita ya. Kayak kita itu valid terus tuh, bener terus, akurat terus tuh analisa kita. Nah, Ketika profesi dia ketika ego dia tersentuh, dia langsung bilang ini pasti harusnya seperti statement saya yang terjadi. Ini pasti ada dibayar. Ini pasti ada gini gitu, lucu. Iya, semua orang dibilang dalang ya kan? Makanya Inilah dalam dalang. dengan opini yang disampaikan katanya kalau apa-apa dikit dibayar, apa-apa dikit disogok, apa-apa dikit dibayar, nanti kalau masuk neraka pun bilang malaikatnya disogok. kalian tahu nggak? Malahan aku digosipin gini, Miss Gosip dapat informasi dari hakim, pasti udah mewong sama hakim gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal informasi sidang itu bisa dicari ya kan di websitenya persidangan, iya nggak sih? Iya bener. Kenapa harus sesepele itu aja mereka pada kebingungan? Ya itulah, Karena mereka kan nggak mau cari tahu.
Kalau gue Mereka tuh sih ya sebenarnya nggak tahu. pengen membahas ini dan ini cepat-cepat berakhir agar apa orang-orang yang tidak layak menjadi idola itu ditertibkan. Biar apa? Betul. Biar isi konten orang-orang itu lebih berbobot, berguna, bermutu. Dan positif sosial media ini. Dan Benar, betul, betul, dan betul. dimanfaatkan Yang oleh pertama, orang-orang yang mampu mencari keuntungan ini, pribadi. Abi, yang pertama kali yang harus ditertibkan itu siapa? Aku. Aku. Soalnya dimanfaatkan banget loh ini yang pengikut-pengikut sebelah. Sebenarnya Miss Gossip mah nggak parah sih menurutku ya. Dengan kelakuan-kelakuan orang yang lebih parah banget itu enggak sih Miss, karena menurutku ya lu tuh ngomong kadang-kadang tuh ada di berita juga itu yang lu omongin gitu. Nah, tetapi kan pendapat kita sama pendapat mereka itu kan berbeda. Pendapat sebelah sana mereka ingin menertibkan Miss Gossip. Nah, kalau kita kan memang yang berita-berita Yang hoax aja kita ingin menertibkan. Secara aku kan memang bawa berita ini bukan yang hoax ya, memang hasil persidangan, ya kan? Yang harus Gitu. ditertibkan kan ya ulah-ulah si orang provokator yang selalu tameng yang ngebully fisik, terus orang jadi kayak ngata-ngatain fisik kita. Yang begitulah yang harus ditertibkan. Kan Betul, orang-orang betul, jadi betul. berani ngatain fisik dikit-dikit, lu juga jelek, lu juga bopengan, lu juga geradakan. Tadi contohnya ya ngatain ini ponakannya sama ininya, padahal ceritanya nggak begitu. Iya. Makanya gue bilang artinya mereka ini hobi sekali hoax. Jadi yang mana yang mau kita percaya ucapannya nggak ada bisa dipercaya. Selalu bangga dengan berita-berita bohong. Dibohong kok. Nggak, aku herannya mereka kan dibohongi, tapi kok nggak sakit hati, kok malah senang gitu ya. Iya, aku juga nih bilang, Bi, kan aku bikin PT. Itu kan tahu kan yang si gemuk itu, yang si apalah itu ya, yang bilang katanya A1 lah penangguhannya inilah. Tapi dia malah nge-framingnya malah ke kita katanya. Wah, malu ya malu, justru lu lah yang malu. Udah ngebohong gitu kan. Kalau aku jadi keluarganya sih mending ku tegur gitu kan. Ngebela boleh tapi jangan bawa-bawa ini ya, itu fatal gitu bilangin. Kita tidak koreksi diri. Apa yang harus saya koreksi dari diri saya? Apa? Gue nggak suka membuli. Konten gue kan konten edukatif, konten sosial politik. Lalu apa? Hanya karena tato? Tato seni. Apa? Hari ini yang kalian demo itu nggak ada tatonya loh. Iya, yang bertato justru Mengkoreksi diri, koreksi yang mana? Kalian menuduh gue menggunakan narkocoy seperti sini kita Mirjani, silahkan panggil. Jangankan BNN-nya, kepala BNN-nya suruh datang ke rumah gue. Kalau kalian memang mempunyai power, suruh mereka datang ke rumah gue. Cek. Nanti baru apa namanya? Baru kalian tahu nanti hasilnya. Jadi kalau ngomong jangan omong kosong. Kalau bisa memang punya power, lakukan sesuatu. Betul, setuju. Buktikan sesuatu. Jangan cuma menggiring opini. Gitu. Kenapa yakin sekali? Ya iyalah, gue mengikuti kontestasi politik itu ada cek semuanya. Itu dinyatakan lulus, sehat mental, fisik, narkocoy itu semua, HIV semua. Itu ada tes, ada psikotesnya. Terus juga kalian mau bilang saya koreksi diri. Gue ini adalah kader yang lolos di kaderisasi oleh partai besar. Nggak mungkin kemudian gue ini kosong banget, itu nggak mungkin. Jadi kayak gini, kayak orang pret. Sini kita Mirjani aja nggak pernah bisa masuk partai. Kenapa? Ya itu karena berkasus, karena narapidana. Tapi kadang-kadang kita kalau melayani netizen ini bisa kayak apa sih, kayak kita ngomong sama tembok nggak sih? Dan gini Bi, kalau misalnya memang mereka kenal orang ini posting fotonya, jangan cuma bilang ada di belakang. Kau siapa? Kenapa kau tidak berani memposting orang-orang besar itu? Kenapa? Karena bukan persahabatan, karena Markus maksudnya. Gimana? Kalau orang dengan persahabatan dan dengan circle yang seperti itu, dia pasti posting. Nggak ada masalah dia untuk posting. Setuju apa enggak? setuju. Iya, jangan nuduh-nuduh terus. Jadi posting lah kalau terbukti ya kan.
Ya itu tadi lah penghina, penghujat yang ngomongin kita di belakang, ya pasti dia hidupnya di belakang. Begitu aja. Ini lihatlah tengok. Kita udah nyampe Monas, sudah nyampe mana-mana, dia masih di pelosok yang jauh dari sinyal. Makanya nggak tahu berita-berita yang akurat. Oh. Wadidaw sekali. Kakak makan apa, Kak? Sama sayur kangkung. Tapi udah nyenggol orang, masih sayur kangkung juga yang dimakan. Itulah. Inilah merakyat Bi. Betul. Unboxing mana oleh-olehnya? Emang dibeliin HP apa sama Kak Fitri, Mister lagi, Miss Gosip? Samsung. Terus Ya. kenapa orang ini kebakaran jenggot? Udah baik lah itu Kak Fitri ngasih. Karena nggak kebagian Kak gini Kak ya, aku dikasih Samsung, ya kan? Dibilang Kak Fitri pelit, entar aku dikasih iPhone, dibilang Kak Fitri memang luar biasa untuk menyerang MM kan gitu. Nah, jadi serba salah ini, ya kan? Ya kau harusnya kau kan berita gorengan tuh banyak banget, Miss Gosip, kau angkatlah itu. Udah aku angkat, makanya semakin ku angkat semakin gosong aku. Tapi Miss, itu handphonenya juga bagus kan? Bermanfaat Bagus. kan? Iya. Lagian Bagus, berapa nominalnya? Jani itu punya keluarga tidak? Kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu? iya, Miss Gosip kan udah meres tahu. Orang kalau udah mau bertindak di sosial media gegabah, itu artinya harus ada dua, ada fans, ada haters. Ya udahlah, terima apa adanya. Kenapa Miss Gosip digoreng aja yang kontrak sama si NM ini? Ya nggak apa-apa lah, suka-suka si Miss Gosip. Makanya kayak gosong-gosong dia digoreng terus-terusan. Target apa poin? Meledak-meletup. Iya benar kan? Nggak apa-apa, bersyukur dikasih handphone. Saudara bukan, bekerja juga bukan untuk FS, emang bener. Miss Gosip juga bukan neneknya. Pembantu juga bukan. Ya kan Miss? Ya, kalau jangankan sampai dikasih HP gitu kan. Kadang ada postingan di Goy ya, yang kita kasih challenge 100.000, 200.000 itu yang dapat aja udah seneng banget, apalagi sampai HP yang harganya jutaan. Iya. Dengarkan, kalau lihat itu netizen yang tapping di bawah ini yang katanya menghujat Miss Gosip cuma diberikan Android, kalian kalau ada apa namanya promo-promo di Igoy ya, typing ini nanti dapat 100.000, dapat itu, kalian pasti typing semua itu udahan untuk memperebutkan 100.000 itu. Nabi, aku kemarin tuh kan open donasi. Siapa yang mau Miss Gosip mau ganti HP, Miss Gosip bilang kan. Jadi Miss Gosip open donasi. Jadi dimulai dari 10.000, 20.000, 30.000, bahkan 50.000, bahkan satu HP Android. Nah, Kak Fitri menyumbang satu HP Android, wajar. Lalu ternaknya Nikita Mirzani mana? Katanya mau suruh ganti Miss Gosip iPhone. Sumbanginlah aku iPhone, ya kan? Nah, jangan sih komen aja ganti iPhone, donasikan itu iPhone. Sih mereka brand aja dibully gitu loh, brand. Emang kenapa kalau Samsung juga ada yang harga puluhan juta tuh? Kenapa Betul. sih sampai brand yang dibully gitu? Apa sih, kampungan banget? Memangnya Itulah kenapa Kak Zanza. Samsung, memangnya kenapa? Bahkan Vivo aja ada yang ngeluarin puluhan juta loh. Kak Zanza, makanya itu dia, gara-gara si induknya ini pembuli, suka meremehkan orang lain, suka meremehkan benda-benda kecil, makanya pada orang pada berani. Tumbuhlah bibit-bibit pembuli yang berani Kalau begini. Memang ini unboxing. Ini memang udah SDM rendah, sampai dikomentari brand aja dikomentari, itu aneh banget gitu loh. Padahal iya kan? Aja di Samsung belum tentu diterima mereka ini kok. Bener setuju. Yang ngata-ngatain hidung gue, tenang, ntar hidung gue operasi di Korea sama Kak Fitri. Ah, ini baru mantap ini gosipnya. Yang lucunya unboxing itu kayak yang di video kau itu apa? Babu.
sekelas babu mau ngimbangin aku gitu. Katanya aku kerja ini baru berapa bulan kerja langsung dikasih HP ini, HP itu. Lah kau udah jadi babu ya kan? Kalau misalnya masih anteng-anteng, nggak jadi babu, nggak ngepel, nggak ngeceboin anaknya. Masa mau dibanding-bandingkan gitu. Berarti relate kan yang aku posting itu kan? Iya benar, secara realita ya, sejak kapan aku mendukung Kak Fitri? Nggak pernah aku Kak Fitri sejak waktu dia diserang katanya judol-judol tuh, nggak pernah aku kan. Tapi dengan keikhlasannya, dengan niat bagusnya Kak Fitri mau bantu aku gitu ya kan. Jadi yang disampaikan Miss Gosip itu tidak dianggap tidak pernah berjasa loh untuk Bu Fitri. Dia diserang judul, diserang apapun dia nggak pernah ngebelain. Tapi Yang dengan apa lagi boy, Miss Gosip. Aku tak. Kamu po yang ngalay. aku nggak ngerti.